Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lah ya teman-teman. Mohon izin kembali lagi ya dengan saya Henry Ardian Irianta di mata kuliah uh, bahasa Inggris TOEFL ya, yang dosen pengampunya adalah Ibu Pratiwi ya. Oke, yang dimana sesuai dengan kesepakatan kita, mata kuliah untuk tutor TOEFL, bahasa Inggris TOEFL ini itu saya gabung untuk tutor 2 dan 3-nya. Dan tutor 3-nya kita akan lebih banyak membahas di struktur reading ya, atau di reading section, yang dimana nanti juga kita akan sesuai dengan sesi yang sesi structure grammar tadi, kita baru membahas 5 soal dan juga di awalnya juga dengan paradigma mengenai tadi ya, melatih membaca soal-soal atau melatih menjawab soal ini dengan cheat-sheet yang nanti ketika kita sudah praktek banyak, maka kita sudah mungkin bisa secara menjawab soal-soal itu melengkapi informasi atau melengkapi pemahaman kita terhadap tenses dan structure basic sampai dengan advance English itu di latihan-latihan yang tentatif ini. Begitu ya teman-teman ya. Nanti karena berdasarkan cheat sheet yang lengkap, 1 atau 2 cheat sheet, kita hanya tinggal nanti melihat struktur dan memahami konteks soalnya. Oke, kita sekarang coba ke yang structure reading ya, atau ke section reading, yang dimana bedanya dengan grammar, structure grammar atau section grammar itu lebih dia disuguhkan dengan konteks yang lebih lengkap, atau lebih tepatnya cerita ya, dengan beberapa paragraf gitu. Kita langsung contohnya aja. Oke, saya buka file dulu, file readingnya. Oke, sudah terlihat di sini. Masih loading ya, bentar. Oke. Oh, masih belum keganti.
Reading. Oh, bukan. Oke, ini yang writing tadi. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat di layar ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, ini. Nah, bedanya tadi dengan structure atau section grammar, ini biasanya dikasih konteks berupa beberapa paragraf atau konteks cerita lah ya. Ada cerita yang nanti biasanya lebih banyak paragrafnya seperti, tapi tidak panjang, tapi mungkin ada juga yang panjang sih. Kita cek apa ada. Nah, ini ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4. Ya tergantung ya. Ada biasanya lebih dari 5 sampai 7 paragraf lah itu. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ya. Dan biasanya ini tidak structure ya. Tidak structure, tidak menjawab, tidak multiple choice-nya tuh bukan structure grammar, tapi lebih menjawab konteks dari ceritanya apa gitu. Nah, maka adanya teknik namanya speed reading ya teman-teman juga harus biasakan. Speed reading ini tuh konteksnya tidak harus memahami atau tidak harus mentranslasi semua apa. Oh sorry, ada 2 teknik tadi. Yang pertama speed reading. Kalau speed reading itu memang teman-teman harus baca cepat. Ya biasanya kalau speed reading itu juga harus ada banyak ada latihan membaca konteks-konteks atau kalimat-kalimat berbahasa Inggris ya. Sering membaca cerita-cerita berbahasa Inggris atau paragraf-paragraf berbahasa Inggris, artikel-artikel berbahasa Inggris, baru mungkin bisa mencapai level itu ya. Tapi mungkin yang mudahnya yang mungkin kita akan praktekkan ini lebih ke bukan speed reading ya, istilahnya apa ya, time heist ya, mungkin gitu ya. Konteksnya tuh kayak kita tidak membaca semuanya, tapi membaca paragraf-paragraf yang kosong ini aja. Terus kita balik 3 maksimal satu tenses deh dari awal, dari titik, dan ini dari paragraf yang titik awal sampai dengan blank yang kosong ini. Tapi itu juga sedikit trik ya. Nanti ada trikinya tuh ada di melihat jawabannya juga. Nah, coba kita langsung praktekkan aja ya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman belum terbiasa dengan trik itu, ya memang harus membaca semuanya, mengerti konteksnya. Tapi itu kan kalau dalam TOEFL memakan waktu ya. Maka saya harapkan menggunakan trik ini tadi aja. Trik di mana membaca satu kalimat minimal sebelum paragraf blank begini ya. Nah, misalnya di sini nih. Oh ya, jangan lupa membaca judulnya dulu. Biasanya juga dari judulnya ya. Ya, karena kalau kita sudah biasanya kalau judulnya panjang seperti ini kan kasusnya working and living in different country, kita sudah bisa membayangkan gitu loh. Sudah theater of mind kita tuh bermain. Mungkin ada kalimat-kalimat yang pattern. Biasanya kalau misalnya dalam satu cerita dia punya kalimat pattern, ya kita tinggal mengikuti dengan ininya aja, dengan kebiasaan di cerita ini aja. Gitulah intinya ya. Oke, ini coba langsung reading satu aja deh. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di multiple choice-nya kan tidak ada tidak ada spesifik structure grammar yang kita harus bedah. Tapi lebih ke
menjawab konteks ceritanya. Nah, misal kita langsung ke sini aja deh ya, kita baca ya. Ini kan nomor classes berarti. Ini masih belum, kalau kita translate dari bahasa Indonesia kan masih konteksnya itu kita belum paham utuh. Nomor classes ini nggak ada kelas, ini nggak ada kelas apa. Yang berarti kita harus baca. Kalau misalnya konteks yang ini kan udah sedikit jelas lah ya keterangannya, working and living in different country. Jadi pengalaman bekerja dan hidup di luar kota misalnya, atau di luar negara. Coba kita langsung kesini dulu. Ini harusnya ada ya. Oke. Kita mungkin baca tadi. Coba kita pakai strategi tadi ya, membaca satu kalimat paragraf sebelum blank kosong. Oke, ini kan paragrafnya kan ini in the virtual classroom. Jadi saya baca dari sini nih in the virtual classroom. Nah, ada ini enggak? Oh, ini aja, ini kelihatannya. In the virtual classroom of the future of student will blah blah on their headset. Oh, berarti dia di virtual classroom untuk, berarti ini nomor classes ini berarti dia ngomongin teknologi nih in the future ya. Teknologi kelas pembelajaran kelas di masa depan ini itu menggunakan virtual classroom, virtual classroom ya. Of the future, the student will blah 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 on their headset. Berarti akan menggunakan bla 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 di headsetnya. Nah, kita cek nomor 1. Oh, ini udah ada jawabannya. Oke, sorry. Ini kita hilangin dulu jawabannya ya. Oh, ini coba saya hilangin dulu. Oke. Kita delete. Sorry, bentar. Oh, masih ada itunya. Oke. Text only aja. Atau mungkin itu mempersingkat waktu, nggak apa-apa deh lah ya. Ada jawabannya, tapi kita coba memahami konteks jawaban yang benar tuh, kenapa itu jawabannya itu, gitu aja ya. Oke, sebentar, mohon maaf. Oke, mana not responding lagi. Oke, sebentar. Alright. Nah, loh. Respon lagi, maaf. Oke. Nah, tadi ya, saya baca langsung di sini nih. Individual classroom berarti di future student will bla 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 on the headset. Ini berarti di headset itu dia ngapain? Apakah kalau di sini kan ada place, put, set, and get. Ini jawabannya kenapa put? Karena kalau misalnya kita terjemahkan letter dengan bahasa Indonesia kan place itu kan menyatakan tempat ya. Dia menaruh ke suatu tempat, bukan ke place. Itu lebih ke ada keterangan tempatnya. Kalau set itu kan berarti set itu lebih kayak kalimat kata kerja set itu lebih apa ya, lebih kompleks, bukan kompleks ya. Ya kalau daripada put ya, set itu kan berarti dia men-setting. Set itu kan, atau setting tuh kurang lebih sinonim ya. Set berarti kan dia ada tidak hanya satu konteks kata kerja yang dilakukan. Set itu kan biasanya dia banyak hal yang harus diselesaikan. Set. Nah, kalau get itu mengambil, berarti kan ini kan nggak masuk ya. Student will put, berarti yang benar dia akan menaruh, will put on their headset. Virtual classroomnya in future will put on their headset. Jadi
uh, terjadinya aktivitas classroomnya itu ada di headset atau virtual headset atau VR lah ini ya berarti ya. Nah, jadi saya tadi bacanya langsung di sini. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kita udah dapat satu jawaban paragraf satu, kan kita udah tahu konteksnya. Berarti ini dia menceritakan tentang the future of classroom ya. The future classroom itu menggunakan VR, tidak apa physical kayak yang sekarang ya, yang sedang ya kayak kita ini sekarang virtual. Jadi lebih tidak konvensional ya, seperti proses belajar yang dia harus di kelas, harus ada kehadirannya. Berarti ini nomor classes ini tuh menyatakan konteksnya itu ternyata ya. Nah, kita lanjut lagi nomor 2 misalnya. Kita langsung pakai time heist tadi. Take the books. Saya baca langsung dari sini nih. Take the books, they need take the books, they need off the shelf and blah 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 conversation with other computerized students. Ini berarti bahasanya ini kita baca dari sini, nggak bisa nih. Intinya kalau ini berarti choose their class and take the book they need off the shelf. Berarti nggak ada lagi buku yang ada di lemari intinya gitu ya. And blah 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 conversation with computerized. Jadi dia menanya ya, jadi kan konteksnya kondisinya dia pilih teman, kemudian memilih buku atau mengambil buku itu tidak ada lagi di lemari, dan conversationnya tuh di komputer and bla bla bla. Nah, ini kita cek nomor 2 ini apa ini. Kalau take mengambil nggak mungkin, berarti ini kan konteksnya ini kan melakukan juga nih. Choose dia mengambil kelas atau bukan mengambil kelas ya, apa dia milih kelas A, B, C dan sebagainya, kelas yang di mana, dan buku dia mengambil buku itu tidak harus di lemari lagi, dan do conversation with other computerized student. Jadi ini yang lebih tepat karena aktivitas, berarti ini jawabannya do ya. Kalau take berarti kan mengambil, catch itu kayak menangkap, hold itu kayak memegang gitu ya. Ini yang benar adalah do, benar. Jadi ini lebih tepatnya kalau reading itu hanya menyambungkan atau mengisi blank kosong ini sesudah konteks cerita aja ya. Jarang saya temukan itu grammatical structure di section reading ini. Ya mungkin beberapa yang ada ya, tapi jarang. Oke, sekarang nomor 3. Tadi kan udah itu. They might bla 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 choose to pay a visit supermarket. Nah, jadi saya langsung baca sini nih. Saya nggak ngelanjut baca ini, saya langsung baca kalimat paragraf blank kosong ini. Sentence yang kosong ini ya. They might bla 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 choose to pay visit to supermarket or the train station, the bank or the restaurant. Okay, they might bla 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 choose to pay. They might choose to pay visit to supermarket or train station, the bank or the restaurant. Ini berarti metode pembayarannya lah ya. Kita coba cek. Oke, ini antara although, preferably, instead, contrary. Ini lebih ke kalimat sambung ya. Kalimat sambung untuk menyatakan mentranslatekan dia prefer atau dia lebih baik menggunakan pembayaran choose to pay visit to supermarket or train station, the bank or restaurant. Maka kalau ini jawabannya preferably ya, prefer tadi ya, dia lebih prefer, they might preferably choose to pay a visit to supermarket or train station, the bank or restaurant. Oke. Karena kalau misalnya kalimatnya although ini kan mungkin ya, instead itu lebih baik, contrary itu saya cenderung gitu. Tapi ini contrary dan preferably kurang lebih sama, tapi kalimat preferably itu lebih cocok karena kalau contrary ini lebih kayak ada argumen begitu, baru dia lebih kontra kemana. Kalau misalnya preferably hanya lebih memilih antara satu dan dua pilihan begitu. They might
preferably choose to pay a visit to the supermarket or train station, the bank, or the restaurant. Okay, at the blah 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 of button, they will be transported to blah 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 realistic settings where they could practice their English. Okay, at the blah 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 of button, nah ini they will be transported. Ini mungkin kalimat ini aja yang kita coba pahami. At the blah 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 of button, they will be transported, berarti at the moment atau apa begitu ya, kita mungkin kita lihat. Oke, ini force, hit, depress, and push. Ya, ini lebih karena ada kalimat buttonnya, maka lebih perfect kita beli push ya, karena ini at the push of button they will be transported to blah 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 ke realistic settings where they could practice their English, maybe getting a hand from a virtual English companion. Oke, ini harusnya lebih enaknya kita nggak ada jawabannya ya, biar lebih kontekstual. Tapi nggak apa deh. Kita coba sebentar pikir dulu. Oke, nomor 5. Oke, ini coba. Atau coba saya copy. Kita copy. Oh, nggak bisa ya. Tidak apa deh ya, lanjut aja. Ini such, jawabannya such. Transported such realistic settings where they could practice their English. Kalau kita sambungkan dengan like, so, dan alike, dia secara letter kita membahasakannya, konteks memahami bahasanya tidak nyambung ya. Jadi juga tadi mudahnya kalau long reading itu kita hanya menyocokkan konteks cerita dengan letter pemahaman paragraf ceritanya aja. Jadi kita hanya mentranslate aja apakah dia nyambung dengan kata ini gitu sih. Jadi kalau misalnya like, they will be transported to like realistic, berarti ketika kita memencet buttonnya, they will be transported to kondisi yang ini kan maksudnya kan ketika dia mencet buttonnya, dia akan ditransformasi atau dia akan berubah menjadi realistik. Maksudnya tuh seperti kayak bertemu orang yang langsung ya, ini kan the last setting where they could practice their English. Jadi itu dia ini menyatakan ekspresi seperti bertemu. Transported to a realistic bla 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 realistic, berarti seperti bertemu harusnya nih ya. Kita ketika dia berubah seperti bla 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 ini, kita harus cari kata dengan translasi seperti. Sebenarnya like juga bisa. Kan sih kan ada like nih. Ya. Kalau so ini dia menyatakan sifat ini ya, so adorable, misalnya kayak sangat cantik gitu, berarti bukan seperti ya. Ini sangat, ini memang udah tidak bisa. Kalau alike itu kayak look alike, seperti ini juga kurang lebih seperti, tapi tidak. Biasanya kalimat ini dia ada kalimat awalnya, ada kata awalnya kayak look alike. Jadi ini bukan kalimat terpisah. Ini antara like, bukan kata yang terpisah, bukan kalimat ya, tapi kata. Bukan kata yang terpisah atau verb yang berpisah. Tapi ini kalau ini antara like sama such ya. Tapi kalau like kita masuk ke dalam sini konteksnya like realistic companion, like realistic settings where they could practice their English. Kalau misalnya kita masukkan ke bahasa ke kalimat sebelumnya, itu will be transported to like realistic, itu masih tidak awam ya. Biasanya tuh pakai kata penghubung, bukan kata kerja lagi. Berarti yang benar memang such, seperti gitu ya. Nah ini kalau namanya from the comfort of their home. No, all this perhaps at the computer from the comfort
comfort of their home, no blah 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 to catch the bus college or ride a bike to schools exciting. Nah ini dia no apa ya, nggak perlu intinya ya, nggak perlu to catch the bus to college or ride a bike to school, berarti nggak perlu bla bla bla. Ini kita isi blanknya dengan nggak perlu. Coba kita cek nomor 6 ini apa. No need ya, atau no role, no duty, obligation. Kalau kita translate kan, kalau no role berarti nggak ada peran. Kalau no duty ini sebenarnya juga bisa tidak ada kebutuhan. Tapi duty ini lebih ke keperluan nih yang sangat formal lah intinya ya. Pemakaian verb duty ini. Kalau obligation ini kewajiban. Sedangkan konteks ini kan tidak ada mewajibkan kita. Maksudnya konteksnya ini tidak ada sebenarnya ini triknya di sini antara bisa no obligation atau no need. Tapi kalau no obligation kalimat ekspresinya tuh bukan membicarakan biasanya kalau obligation itu kan ada rules begitu ya. Karena ini kan tidak ada rules letter-letternya. Di sini kan konteks ceritanya cuma nggak butuh kemana-mana gitu aja. Yang lebih tepat memang bahasa kasual atau bahasa ekspresinya untuk kata ini ya no need begitu intinya ya. Langsung nomor 7, but will it ever bla 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 to classroom? Hopefully not. Apakah kita perlu datang? Ini berarti kan harusnya datang ya. But will it ever go to when? Coba kita cek nomor 7. Oke. Replace. Ya, ini konteksnya juga sama. Apakah perlu kita mengganti ya? Bukan pergi, tapi apakah perlu kita mengganti posisi classroom? But will it ever change atau replace the classroom? Hopefully not. Berarti ini kalimat menyatakan berarti dengan adanya kelas virtual harapannya ya, walaupun ada teknologi virtual bertemu dengan fisik itu harapannya juga tetap ada. Berarti ini antara dia mengganti. Berarti konteksnya mengganti. Kalau restore berarti kan restore itu ya teman-teman ya, kayak mengembalikan bukan mengganti ya. Kalau succeed itu berarti menyelesaikan kan nggak masuk ya konteksnya ya. Kalau recover mengembalikan, nah berarti kan kalau kita lihat bahasa Indonesia nya nggak masuk. Ini berarti jawabannya replace. Sekarang yang nomor 8. Okay. Surely ini karena nih memang di sini kalimat akhir ya. Surely the need to relate to real people talking about real issue and generally learning a little more about other will always lead language learner to blah 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 at least a little of their time with real people. Nah ini berarti dia concern mengenai will always lead language learner to at least a little of their time with real people. Berarti ini ya, masih butuh physical communication intinya begitu. Coba tapi kita lihat nomor 8 konteksnya jawabannya apa? Spend ya. Nah, makanya kita masih butuh harus komunikasi langsung tatap muka di tempat bertemu langsung, karena memang ketika memang jiwanya mungkin secara ini bukan kita bukan kelas filosofi ya, tapi tadi memahami konteksnya. Jadi intinya kita tetap butuh komunikasi secara langsung walaupun teknologi virtual itu exist. Jadi itu spend, memang benar spend. Karena memang tadi ya bahasanya lead language learner to bla 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 at least little, berarti dia menyatakan ekspresi untuk minimal kita ketemu. Nah ini harus minimal kita, nah ini will always lead language learner language learner atau para pembelajar itu untuk minimal atau menghabiskan spend at least a little of their spend at least a little of their time with real people. Karena kalau misalnya kita translate dengan yang lain, make, have, and do itu tidak akan konteks dengan kalimatnya. Oke, sekarang satu lagi deh ya untuk reading. Ini yang agak panjang, lumayan agak panjang. Nah,
Ini bedanya sama yang tadi. Oke, karena ini tadi. Nah, tadi ya mohon maaf ya teman-teman ya. Struktur dalam reading juga ada yang begini, ada yang mengisi blank, ada yang memang tidak mengisi blank tapi lebih dia nanti menanyakan pertanyaan-pertanyaan di setiap paragraf. Biasanya dia jawabannya ada di setiap paragraf. Misalnya ini kan, where does the writer imagine being? Di mana penulis ini berimajinasi tepatnya di mana gitu, di mana tempatnya mereka bukan di mana tempatnya si writer ini berimajinasi misalnya. Nah, ini kan harus kita baca ini. Enak kok misalnya kita punya, karena kan kita masih pakai kertas ya, tidak bisa Ctrl F ya. Nah, ini berarti memang ini harus pakai konsep speed reading. Tapi kalau konsep yang time heist tadi ya, kalau dengan strategi time heist kita lebih kalau saya dan teman-teman yang lainnya, saya biasa dapat triknya itu membaca pertanyaannya dulu, jangan membaca ceritanya dulu. Jadi kadang kalau bisa kita membaca pertanyaan terus kita lihat keywordnya ini nih, ada Switzerland, ada Jeddah, ada Jepang, ada Cina. Nah, kita tinggal langsung kita langsung speed reading dari dari kota-kota ini, mana yang ada dalam kalimat ini nih, kita lihat. Nah, ini Jeddah, Saudi Arabia, apakah ada? Nah, Jeddah, tapi wait, biasanya kita harus cross check 2 kali. Sama-sama structure writing, mereka tuh menaruh jawaban yang mirip, minimal 2 jawaban yang mirip. Maka ketika kita udah ketemu di kalimat awal itu keterangan lokasinya, kita harus ini cross check. Dan juga ini kan juga ada nih Egyptian and Jeddah, maka kita harus cross check konteks pertanyaannya apa. Dan juga biasanya kalau pertanyaan yang structure reading seperti ini, dia biasanya ya teman-teman tidak lompat-lompat, dia mengikuti paragrafnya pertanyaannya. Kalau nomor 1 biasanya dari paragraf 1-2, kalau nomor 2-nya ini dia dari paragraf 2-3 dan sampai seterusnya ya. Ini ada berapa pertanyaan ini, intinya dia runut pertanyaan, dia tidak lompat-lompat di paragraf 4 atau langsung paragraf ketiga, dia lah runut paragrafnya. Maka lihat aja konteksnya. Jadi misalnya, where does the writer imagine being? Dimana penulis ini dia berimajinasi gini kan, imajinasi. Nah, kita langsung cek di sini, apakah langsung dapat Jeddah. Kita lihat kalimat sebelumnya, as the gateway to the Mecca through which the Muslims. Oh ya, sorry, hal yang pertama kita baca tadi adalah judul dulu, working and living in different country kan. Kalau misalnya kita sudah dapat konteks, kita memahami, oh berarti ini penulisnya tadi ya, screeningnya pertama ya, baca soal, kemudian baca judul, langsung speed reading di tempatnya sesuai dengan konteks pertanyaan. Kalau lihat pertanyaan dengan tempat, berarti kita cari tempat. Oh, Saudi Arabia ada di, oh ini Jeddah di mana nih, Jeddah ini Jeddah nih ya kan, atau ini Jeddah juga nih. Nah, kita ini sorry kelewatan. Nah, ini Egypt. Ini Egypt ini apa ini? Bukhari Chicken Egypt. Oh, ini kan. Nah, ini triknya di sini nih, teman-teman. Nah, pertama langsung bahkan pertama dia langsung ke China and Switzerland ya. Tuh, China, Switzerland, Arabia, Egypt, baru ya China, Switzerland, Saudi Arabia. Nah, ini from Jeddah, from Jeddah. Nah, karena dia konteks pertanyaannya di mana sekarang dia, atau where does the writer imagine being. Ya, maka kita harus pahami konteks pertanyaannya dan screening cepat gitu ya. Kalau misalnya yearning for the bump over China, the character both of Japan highlight for my previous gap years, don't surprise me, but I never imagined in the midst of Saudi Arabia will call me back. Ini kan dia hanya liburan ya, Cina dan Jepangnya hanya liburan. Tuh,
I never imagined the minarets of Saudi Arabia will call me back. Okay. Ya, nanti speed readingnya ini adalah karena dia tadi ya, strategi satu adalah speed reading, melihat konteks jawaban, kemudian kita memahami konteks paragraf. Tapi memang paling aman memang memahami konteks paragraf. Berarti ini intinya dia menanyakan ini di mana si writernya ini dalam cerita ini dia imagine atau dia berimajinasi lagi di mana, sedangkan jawabannya ada di sini nih. Ini di sini nih. It's 2 years since I returned from Jeddah, but when I close my eyes on a great English day, I'm walking the city's ancient street again, seeking out of Bukhari, chicken or Egyptian flatbread. Dia sudah 2 tahun gak ke Jeddah kan, tapi dia ketika dia tutup matanya, dia seperti seolah-olah I'm walking the city ancient streets again. Nah, jadi dia karena ada kalimat seolah-olah tadi ini kalimat when I close my eyes on a great English day, I'm walking the city's ancient streets again, seeking the Bukhari chicken or Egyptian flatbread. Jadi dia seolah-olah berada di Jeddah ini ya, begitu ya. Coba kita cek pertanyaan nomor 2. Nah ini lebih mudah ya. Kenapa dia milih tinggal di Jeddah? Kita cek lagi Jeddah. Ini langsung udah ketemu ya. As the gateway to the Mecca through which Muslim will pass al-Hajj, the port of Jeddah in Saudi Arabia most cosmopolitan and liberal city. Ini alasannya nih. Salah satu alasannya yang bisa kita petik. Apakah ada jawabannya? Oke, nggak ada. Dari sini nggak ada. Adanya the pay is better here, the place is safer, is with different cultures, it a lot of things to see there. Oke, tadi kita lupa ya. Kita harus screening dulu jawabannya baru ke soal. Kita screen lengkap jawabannya. Apakah dari jawaban ini ada yang mendukung di sini di konteksnya? Kita lihat. Nah, tadi kan kita dapatnya cuma di sini ya. Nih, my money was my motivation for going to country famous for exporting oil. It has some of the best paid English teaching job in the world, and I managed to have 8 and 500 in just a 6 months. Ya, jadi motivasinya adalah uang ya, ternyata ya. Motivasinya dia mencari kerja di Jeddah itu karena bayarannya dia get paid well. Jadi memang ini the pay is better. Memang begini. Memang ini motivasinya ya. Tadi gitu ya teman-teman ya. Dia pasti kalau structure reading ini dia tidak lompat-lompat paragrafnya. Berarti kita sudah baca paragraf ini. Kedua, berarti nanti jawabannya ada jawabannya di paragraf ketiga atau masih di paragraf kedua. Coba kita cek ya. Okay, now what difference does Riyadh have compared to Jeddah? Baca, have different rule, women need to cover, many Western women live there, women must stay at home. Nah, ini apa perbedaannya Jeddah dengan Riyadh ya? Ditanya perbedaannya apa? Apakah Saudi have different rule from Western women? Women need to cover, many Western women live there, women must stay at home. Perbedaannya apa? Kita cek. Kita cek di sini. Nih, ini langsung ketemu nih. In Jeddah I knew, ya. In Jeddah I knew Saudis as well as Western women who walk the streets
unaccom- uh, unaccom- unaccompanied unaccompanied by a man with their heads uncovered. Berarti something they could never to the riyadh. Nah, ini perbedaannya ya. Pertanyaan itu ada di paragraf selanjutnya, jawabannya ada di sini nih. Perbedaannya adalah kalau di Jeddah sama seperti Saudi. In Jeddah I know Saudi as well as Western woman. Dia tidak perlu menggunakan hijab dan tidak perlu ditemani ketika keluar. Beda kalau di Riyadh, berarti mengenai pakaian. Different rules, bukan. Ini mengenai pakaian ya, bukan ini ya. Need to cover the hairs, intinya mengcover atau pakai jilbab lah ya bahasa Indonesianya. Nomor 12, what was the writer pleased to find after sometimes? What was the writer pleased to find after sometimes? Okay, no many busy places, the word best. Okay, at beach where women can be together. Okay, ini intinya ketika waktu luang dia apa yang dia harapkan, apa yang dia bisa dapatkan ketika dia ingin inilah ya, ingin liburan atau menghabiskan waktu luang gitu. Oh sorry, bukan. Apa yang penulis harapkan? Apakah apa yang penulis harapkan ketika dia memilih keluar kerja, mencoba experience kerja di luar gitu ya. Ini a lot of great places to dive, not many busy places, the world best coral reefs, a beach where women and men get together. Kita cek langsung ke paragraf 4. Ini paragraf yang tadi ini. Nah ini sebut some Jeddah also boast some of other world best coral reefs. Diving, ini antara diving on the Saudi side of the Red Sea of the same underwater research at the Egyptian Sinai, but without the crowds on the downside. I didn't speak to women for my first and 2 months there, but I eventually found a private beach with the sex cult mix. Ya ini kalau kita kontekskan dengan jawabannya ini tricky ya, antara kan dia ini ya, pleased to find after some time, apa yang dia cari gitu intinya ya, apa yang dia harapkan intinya. Karena kalau misalnya ini bukan harapan, ini bukan harapan dia, ini kenyataan yang ada. Maka harapannya dia itu kalau di konteks paragraf ini adalah ini, karena dia buat statement di sini ya. Jeddah also boasts some of the world best coral reefs. Oke, kemudian question selanjutnya adalah what does the word bear mean? Nah, ini kita cek sinonimnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah tahu sinonim kata bear dengan kata-kata yang pas di sini, kita tidak perlu cari konteks ceritanya. Karena bear ini kayak barrier gitu ya, tidak boleh. Bear itu kata dasar itu kayak barrier. Jadi kalau misalnya sudah ketemukan dengan bahasa sinonimnya atau arti sinonimnya di jawaban, maka langsung aja, tidak harus konteks, kita harus membaca konteksnya. Ini bener out loud ya. Oke, question 14-nya, how does Surah describe the people in Saudi Arabia? Nah ini kalau dia gimana nih? Gimana si writernya itu mendescribe atau menilai orang-orang Arab Saudi itu gimana perilakunya? Tadi kita sudah baca di paragraf ini, langsung ke paragraf ini. Oke. Nah ini tadi berarti yang ini ya. Sorry, tadi kita nggak baca konteks. Ini bisa dari question from Saudi Arabia get crashing wedding in the. Oke, but without long closing public, centering wedding Jeddah, smoking shisha. Nih, but the people who live there was hospitable environment. Berarti ini respon dia terhadap orang Arab itu seperti ini, kita cek. Ya jelas ya, very welcoming ya. Ini semuanya negasi semua.
Oh ini ya yang nggak negasi. Nah kadang ditemukan juga dalam multiple choice kalau semuanya negasi kalimatnya negatif semua, maka kita pilih aja yang kontradiksi dari multiple choice-nya, cari aja yang berarti yang positif ya, yang bukan negasi. Berarti jawabannya very welcome. Karena ini ada dua ya, antara very welcoming atau easy to work with. Seperti layaknya yang struktur sebelumnya yang saya katakan bahwa ini biasanya diselipkan dua jawaban yang benar. Dua jawaban yang mirip benar, tapi ada yang paling benar. Yang paling benar itu adalah jawaban yang very welcoming, karena memang konteksnya di sini dia katakan dia very welcoming, hospitable nih ya, bukan easy to work with, tapi lebih ke hospitable atau interaksi antara orang Arab Saudinya itu lebih hospitable atau lebih menghargai tamu, intinya begitu ya. Nah tadi begitu kalau misalnya konteksnya speed reading, karena ini dia strukturnya adalah tidak mengisi blank kosong, maka pertanyaan-pertanyaan ini biasanya diwakili dengan setiap paragraf-paragraf. Maka ketika sudah membaca paragraf ini tidak perlu baca paragraf atas lagi, langsung paragraf bawahnya. Ketika sudah membaca paragraf ini langsung membaca paragraf bawahnya yang sesuai dengan konteks soal, begitu ya. Cek lagi ada structure reading yang lain. Ini sama juga ini ya, sama juga. Mungkin ini teman-teman nanti bisa latihan di rumah. Nah ini juga sama. Oke. Tuh, alright. Oke, ini juga sama. Nah, nanti kebanyakan gitu ya teman-teman, yang structure reading itu antara yang mengisi blank dan menjawab konteks per paragraf. Oke, mungkin untuk reading sementara sekian dulu teman-teman. Sebenarnya ini kita harus kerjakan semua lebih enak ya, tapi karena waktunya sudah pukul jam 4, mungkin saya cukupkan dulu untuk praktek readingnya. Nanti mungkin lebih asiknya ketika kita, atau lebih enaknya mungkin langsung teman-teman kita diskusi sama-sama begitu ya, breakdown kemudian mendiskusi, breakdown diskusi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya mendengarkan strategi saat kita membedah soal TOEFL ini. Dari kemarin, dari pertemuan pertama kita sudah listening, kemudian pertemuan kedua juga kita sudah banyak membedah structure grammar dengan cheat-sheetnya pun dengan dengan reading section ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf ketika dalam proses diskusi kita yang secara virtual ini, yang mungkin belum berkesempatan untuk banyaknya diskusi tanya jawab ya, hanya menuntut tayangan ulang. Saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman bisa menanggapi konteks trik-trik yang sama-sama yang kita sampaikan di sesi-sesi praktek kita ini ya, untuk menjawab soal-soal di TOEFL. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dengan dua kafaratus majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.